Alam adalah ibu yang mengampu semua kehidupan. Ia memiliki cara tersendiri agar yang berada di dalamnya saling berhubungan dan membutuhkan. Mereka membentuk suatu sistem sehingga terjadi keberlangsungan hidup yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, manusia yang merupakan bagian dari unsur-unsur lain yang tak mungkin dipisahkan harus dapat menjaga keserasian timbal balik dengan lingkungannya, sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Mitra Tekno ini adalah alam desa di Kelurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo. Suasananya asri sekali. Masyarakatnya sepakat mewujudkan harmonisasi dengan lingkungannya karena mereka sadar bahwa keragaman hayati yang baik akan menyediakan sejumlah layanan jasa lingkungan alam bagi manusia. Baik itu perlindungan sumber daya air, sumber daya tanah, sumber daya udara, menjaga stabilitas iklim, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, keragaman hayati dalam suatu ekosistem yang terjaga dengan baik dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi manusia, serta seluruh spesies makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Halo Mitra Tekno, kali pertama saya Aryo Bagus berjumpa dengan Anda di Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Memancing ikan seperti ini membuat saya teringat akan masa kecil di mana memancing ikan merupakan hal yang mudah dilakukan bersama teman-teman walau tanpa peralatan apapun. Berbeda dengan sekarang di mana cukup sulit melakukan dan juga menangkap ikan seperti ini. Anda harus benar-benar pintar menentukan lokasi untuk mendapatkan ikan seperti ini. Berbicara tentang ikan lokal, saya akan menemui salah seorang yang berada di Kelurahan Bumirejo, tepatnya di Padukuhan Carian, bernama Mas Suryanto, yang melakukan domestikasi dan juga budidaya ikan lokal. Anda penasaran? Tetap ikuti saya di Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Namun saya akan merilis ikan ini terlebih dahulu. Suryanto melakukan domestikasi, budidaya, dan edukasi karena keprihatinannya terhadap populasi ikan lokal yang dari waktu ke waktu semakin menurun jumlahnya. Menurut penuturannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan lokal semakin langka keberadaannya. Di antaranya karena pencemaran lingkungan, penangkapan yang tidak ramah lingkungan, dan hadirnya spesies ikan asing yang invasif. Dengan bendera Surya Fish Farm atau SFF Education, Suryanto mengenalkan aneka jenis ikan, baik spesies lokal, spesies asing, hingga ikan hias, mulai dari identifikasi, cara pemeliharaan, perawatan, budidaya, hingga kiat mewujudkan keserasian ekosistem untuk melestarikan lingkungan. Atas kegigihannya itu, Suryanto pun mendapat penghargaan Kalpataru tingkat provinsi kategori perintis lingkungan beberapa waktu lalu. Halo Mas Suryanto. Halo Mas Bagus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk Mas? Ya ini cuman bersih-bersih kolam aja. Oke, Mas, Ya. saya pengen ganggu bentar. Pengen ngobrol soal kegiatannya Mas Suryanto di SFF Education. Boleh ya? Boleh, Boleh. Monggo ke depan aja Siap, ya Mas. siap, Mas. Mas, saya pinjam dulu, nanti saya kembalikan. Makasih. Nah, di sini enak Mas buat ngobrol. Terima kasih, tapi sebelumnya Mas di tengah-tengah kesibukan masih mau ngobrol loh sama saya. Nggak Mas, apa-apa. tapi sebelum ngobrol, salam lestari. Salam edukasi, salam konservasi, salam lestari Mas Bagus. Wih. Oke, Mas, kita langsung ngobrol aja. Kalau Pak Suryanto ini sebetulnya motivasinya apa sih Mas mengedukasi masyarakat begitu dengan ikan lokal? Apakah
didasari dari rasa prihatin atau seperti apa, Mas? Oh ya, itu ya dari rasa keprihatinan saya terhadap kelestarian lingkungan ya. Karena apa? Banyaknya perburuan satwa maupun fauna air itu yang secara yang tidak ramah lingkungan gitu loh, Mas. Itu di sekitar sini? Iya. Oh, Misalkan oke. apa ya? Mencari ikan menggunakan apa? Setrum, nah, menggunakan racun itu kan lama-kelamaan juga akan mengurangi populasi ikan di sungai gitu loh. Oh, oke. Itu yang kemudian melatar belakangi terbentuknya SFF Education. Oke, lalu kalau boleh dijelaskan, Mas, kepada Mitra Tekno juga, sistem edukasinya seperti apa, Mas, kalau di SFF Education ini? Kalau untuk soal sistem edukasi ya kita berbagi apa ya istilahnya pengalaman ataupun pengetahuan tentang kelestarian lingkungan itu. Jadi kita nggak hanya sekedar teori tapi juga praktek mengidentifikasi ikan ataupun budidaya ikan seperti itu, Mas. Oke, lalu siapa saja, Mas, sasarannya yang dicoba untuk disasar begitu dengan adanya edukasi di SFF Education? Untuk sasarannya ini untuk anak usia sekolah ya, Mas, dari PAUD sampai dengan tingkat SMP, SMA maupun mahasiswa gitu. Karena mereka masih dalam proses belajar, jadi mudah dalam dikasih pemahaman tentang apa? Kelestarian lingkungan gitu. Oke, tadi ada anak PAUD, kemudian ada anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Itu semuanya sama sistem edukasinya atau mungkin dibeda-bedakan? Ya, sesuai tingkatan, Mas. Misalkan kalau anak PAUD atau TK itu baru sekedar pengenalan. Nah, ini loh ikan-ikan yang ikan lokal. Nah, terus yang ikan invasif apa aja gitu. Kalau untuk yang SD ataupun yang tingkat SMP SMA itu bisa mulai identifikasi ataupun membedakan mungkin ya antara ikan yang ini apa, terus membudidayakan seperti itu. Kemudian kalau untuk ikan yang sudah berhasil didomestikasi apa saja, Mas, kemudian yang sudah berhasil dibudidayakan juga apa? Untuk yang berhasil kami domestikasi, nah itu banyak ya, Mas, dari betik, terus sepat, terus ikan gabus, ikan cana gajua ataupun ikan kotes gitu, terus jenis-jenis wader gitu, Mas. Ada sekitar 10 jenis wader gitu. Nah ini saya juga sepertinya yakin begitu ya, Mitra Tekno yang di rumah masih agak asing begitu dengan nama-nama tadi. Tapi dari sekian banyak nama itu yang berhasil dibudidayakan apa aja, Mas? Yang berhasil saya budidayakan jenis-jenis wader itu adalah wader terbang, wader cakul, wader pari, dan untuk ikan yang lain adalah ikan sepat sama pikta itu cupang kali, cupang lokal gitu. Lalu dengan melestarikan ikan lokal begitu, Mas, tadi juga ada beberapa yang mungkin masih cukup asing begitu ya di telinga saya. Kemudian kalau di SFF Education, Mas, program jangka pendek, kemudian menengah dan juga jangka panjangnya bisa diceritakan, Mas? Program jangka pendeknya ya ini apa? Tetap mengedukasi masyarakat dalam hal kelestarian lingkungan, terus untuk mungkin jangka menengahnya ingin membuat konservasi sungai, konservasi ikan gitu. Terus yang jangka panjangnya ya harapan kami SFF Edu ataupun Dusun Carian bisa menjadi pusat edukasi tentang kelestarian lingkungan di Kabupaten Kulon Progo. Tapi kira-kira masyarakat umum bisa ikut pelatihan mungkin, Mas? Sedikit demi sedikit mereka juga. Karena kan kebetulan saya tidak masuk PAUD, TK, SD, SMA. Kalau umum bisa ya? Bisa. Berarti setelah ini mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih banyak ya, Mas ya? Dan Mitra Tekno tidak hanya Mas Suryanto saja yang akan saya ajak berbincang untuk edisi hari ini. Jadi nanti akan ada juga seorang guru MTS begitu di Darul Ulum Kulon Progo yang akan menjelaskan tentang kegiatan belajar luar kelas di SFF Education. Ya, Mitra Tekno, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Suryanto. Terima kasih banyak, Mas. Mungkin kedepannya saya akan benar-benar bisa main-main di sini lagi ya. Dan ada yang spesial nih, Mas, di Teknotani. Jadi ada sertifikat spesial untuk Mas Suryanto sebagai tanda bahwa Teknotani ini sudah kedatangan narasumber inspiratif. Monggo diterima. Terima kasih. Dan Anda dapat menyaksikan cara budidaya ikan lokal di tayangan berikut ini. Tetap di Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif.
Dalam rangka peningkatan transparansi dalam sistem pemerintahan, efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta peningkatan perekonomian daerah, pemerintah Kota Yogyakarta membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD untuk mempercepat pelaksanaan digitalisasi transaksi di segala bidang, termasuk pada sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi ini, diwujudkan inovasi pembayaran secara digital. Salah satunya melalui Bank BPD DIY, baik melalui teller, ATM, agen bank, mobile banking, iBanking, dan fintech, serta e-commerce yang sudah bekerja sama dengan BPD DIY seperti GoPay, Link Aja, Tokopedia, Shopee. Selain itu, beberapa retribusi daerah juga sudah dapat dibayarkan melalui QRIS. Mari kita sukseskan digitalisasi transaksi di Kota Yogyakarta. Setiap jenis ikan lokal memiliki cara sendiri-sendiri untuk dibudidayakan. Ikan sepat dan ikan beta picta misalnya. Tentu berbeda caranya dengan ikan wader. Padahal ikan wader sendiri memiliki jenis yang beragam pula. Meskipun secara umum cara budidaya ikan wader relatif sama. Ikan rasbora atau bahasa lokalnya wader pari dapat dibudidayakan menggunakan wadah atau kolam permanen berukuran 2 x 3 meter dengan kedalaman air antara 20 sampai 30 cm, bahkan lebih, bergantung ukuran besar kecilnya fisik ikan yang dibudidayakan. Gunakan air yang sudah diendapkan minimal 1 x 24 jam. Kolam dilengkapi dengan waterfall untuk meningkatkan aerasi. Dan dipasangi karamba berukuran 1 x 1,5 meter dengan kerapatan jaring sekitar 3 mm. Karamba ini berfungsi untuk memisahkan indukan dengan telur-telurnya. Setelah kolam pemijahan siap, langkah berikutnya adalah pemilihan indukan. Pilih indukan yang sehat, tidak cacat fisik, dan telah matang gonat. Secara visual, ikan rasbora jantan memiliki bentuk tubuh lebih ramping dan gesit daripada betinanya. Apabila ditekan pada perut bagian bawah, akan mengeluarkan sperma berupa cairan berwarna putih. Sedangkan untuk ikan rasbora betina cenderung memiliki perut buncit dan membulat. Jika di perut bagian bawah ditekan, akan mengeluarkan cairan berwarna kekuningan. Pada umumnya, ikan rasbora betina memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada rasbora jantan. Indukan ikan rasbora jantan dan betina terpilih selanjutnya ditampung pada wadah sendiri-sendiri sesuai jenis kelaminnya dan dipuasakan pakan selama 1 malam. Meskipun dapat dibudidayakan secara komunal, namun jumlah perbandingan ikan jantan dan betina tetap 1:1. Pada sore hari berikutnya, indukan ikan rasbora jantan dan betina terpilih dijadikan satu dalam karamba untuk dipijahkan. Jangan lupa, lakukan penutupan karamba agar indukan ikan rasbora tidak melompat keluar. Sampai pada proses ini, indukan tetap tidak diberi pakan. Biasanya ikan memijah pada malam hari. Telur-telur yang dihasilkan akan turun ke kolam air paling bawah atau dasar kolam dan terpisah dengan indukannya karena terhalang karamba. Rata-rata ikan rasbora betina menghasilkan ratusan telur dalam setiap kali memijah. Setelah semua indukan ikan rasbora memijah, pada pagi harinya karamba diangkat, di mana indukan dikembalikan ke wadah pemeliharaan, sedangkan telur-telurnya dibiarkan di dasar kolam hingga menetas. Untuk perawatan telur, aerasi dengan waterfall dihentikan dan diganti menggunakan aerator. Pada malam berikutnya, telur-telur ikan rasbora mulai menetas dan tuntas sampai pagi harinya. Di sini burayak rasbora dibiarkan tanpa pakan 2-3 hari ke depan karena masih memiliki pakan cadangan atau egg yolk. Pakan mulai diberikan ketika egg yolk di tubuh burayak habis. Pakan tersebut berupa artemia atau kutu air hingga umur 1 minggu. Kemudian cacing sutra mulai diberikan setelahnya.
Pada waktu menerapkan cacing sutra pakan, sebaiknya air kolam diganti dengan yang baru sebanyak 50%-nya. Tujuannya agar kotoran yang ditimbulkan dan busukan cacing tidak meracuni burayak. Ketika burayak berumur 1 minggu, sistem aerasi menggunakan aerator dapat dihentikan dan diganti menggunakan waterfall agar air kembali mengalir. Menurut pengalaman, penggunaan air mengalir dapat memengaruhi pertumbuhan burayak menjadi lebih baik jika dibandingkan air diam atau stagnant water. Pada umur 2 minggu, anakan ikan rasbora mulai dapat diberi pelet pakan dengan ukuran lembut atau PF500 setiap hari pada pagi dan sore hari. Sampai di sini ikan rasbora telah memiliki kelulus hidupan tinggi dan siap dirilis ke habitat aslinya untuk pelestarian lingkungan. Sedangkan untuk pemeliharaan sehari-hari indukannya sejak selesai memijah, diberi pakan hidup seperti artemia atau kutu air pada pagi hari, dan sore harinya tetap diberi pelet pakan. Tujuannya agar produktif dibudidayakan. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Nur Sita Hamzati adalah guru di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Muhammadiyah Galur, Sewu Galur, Karangsewu, Galur, Kabupaten Kulon Progo. Inisiator program kelas sains ini rutin mengajak siswa-siswinya ke SFF Education untuk belajar di luar kelas. Selain bertujuan untuk menghindari kejenuhan, kegiatan semacam ini mampu menggugah kreativitas karena mengajak lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya. Dengan harapan dapat mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak siswa-siswinya ke arah yang lebih baik terhadap lingkungannya. Yang dilakukan adalah pengenalan ikan lokal dan pengenalan ikan asing, identifikasi ikan, dan ada penelitian juga, penelitian ikan-ikan yang ada di tempat situ. Kesan belajar di SFF itu menyenangkan karena kita bisa belajar sambil bermain, karena kalau cuma di sekolah kan cuma lewat gambar. Nah, kalau di sini kita bisa lihat langsung, bisa mengidentifikasi langsung. Mitra Tekno, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sita, di mana kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan luar kelas begitu ya di SFF Education. Ibu Sita, kalau boleh dijelaskan apa sebetulnya yang menarik dari SFF Education sehingga Ibu memilih SFF Education ini sebagai tempat untuk belajar luar kelas begitu? Ya, di SFF Education ini kita belajar banyak hal, mulai dari identifikasi ikan lokal, kemudian budidaya, konservasi, dan juga lain sebagainya. Di lingkungan sekitar kita ini kita banyak mengenal keanekaragaman hayati, jadi karena aksesnya dekat, jadi kita seringlah untuk bermain ke SFF Education ini. Baik, lalu metode apa sih Bu yang digunakan begitu di SFF Education ini? Ya, di SFF Education kita melakukan PKL, istilahnya kita pakai seperti mahasiswa itu praktek kerja lapangan, tetapi kita pakai praktek kegiatan lapangan untuk kegiatan anak-anak di sini supaya kelihatan familiar gitu. Oke, lalu sebetulnya apa sih Bu yang ingin dicapai gitu? Karena kan tadi dijelaskan bahwa tidak terlalu jauh gitu lokasinya gitu. Apa yang sebenarnya ingin dicapai dari kegiatan belajar luar kelas di SFF Education? Ya, pertama kita ingin mengenalkan anak-anak bahwa pendidikan lingkungan hidup itu tidak hanya sebatas teori, tetapi anak-anak benar-benar mereka mempraktekkan secara langsung, baik karena di sini SFF Education ini mengenal budidaya ikan lokal, jadi kita belajar mulai dari mengidentifikasi ikan lokal yang ada di sekitar kita, kemudian membudidayakan yang ada di lingkungan sekitar kita, dan juga melakukan konservasi, mengkonservasi keanekaragaman hayati yang masih ada di lingkungan sekitar kita supaya tidak tidak terancam lah kelestariannya gitu. Baik, lalu mungkin bisa dijelaskan juga kepada Mitra Tekno apa saran dari Ibu begitu untuk SFF Education supaya lebih baik ke depannya? Ya, untuk sarannya untuk SFF ini semakin banyak dikenal masyarakat, kemudian juga banyak melibatkan masyarakat supaya nanti ketika berkegiatan banyaklah yang ikut berkecimpung, tidak hanya kami saja tetapi masyarakat luas, khususnya tidak hanya di pelajar tetapi juga
masyarakat yang ada di Kulon Progo maupun di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, harapannya berarti dampaknya bisa lebih global begitu ya, Iya, tidak betul. hanya di Iya. kawasan SFF Education. Bu Sita, terima kasih banyak telah berkenan hadir dan juga mau berbincang-bincang begitu ya di Teknotani hari ini. Dan bukan Teknotani namanya kalau tidak ada sertifikat yang menjadi penanda bahwa Ibu Sita ini pernah menjadi narasumber di Teknotani. Mohon diterima. Oh ya, terima kasih Mas Aryo atas sertifikatnya. Baik, Mitra Tekno, setelah ini saya masih akan berbincang juga dengan Bapak Susilo Irwan Jasmoro yang merupakan Ketua Wahana Gerakan Lestari Indonesia yang masih akan membahas terkait tema hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Ya, Mitra Tekno, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Irwan atau Bapak Susilo Irwan Jasmoro yang merupakan Ketua Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia. Terima kasih Pak sudah bersedia bergabung dan berbincang-bincang bersama kami di Teknotani hari ini. Pak, boleh dijelaskan Wagleri, Wahana Gerakan Lestari Indonesia, itu apa dan kemudian apa yang melatar belakangi terbentuknya Wagleri itu? Yayasan Wagleri ini adalah yayasan yang digagas oleh teman-teman akademisi dari Fakultas Biologi UGM bekerjasama dengan teman-teman komunitas dan pegiat lingkungan hidup yang selama ini tercerai-berai. Akhirnya dilembagakan menjadi Yayasan Wagleri. Yang menjadi dasar kenapa kami membuat ini adalah kegelisahan kami karena ada banyak masalah lingkungan hidup yang belum dan butuh mendapatkan solusi. Oke, lalu mungkin Mitra Tekno juga masih belum ada yang tahu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Wagleri ini, Pak. Oke, kegiatan kami lebih banyak kepada pendidikan, penyadartahuan masyarakat tentang isu-isu lingkungan hidup, kemudian pendampingan kegiatan komunitas dan masyarakat yang berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan hidup. Kalau berbicara tentang kelestarian lingkungan dan juga kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, apakah menurut Bapak masyarakat yang ada di Indonesia ini sudah cukup sadar betul akan kelestarian lingkungan atau belum? Kesadaran seringkali sudah ada, sudah tinggi kadang-kadang. Tetapi kemudian masih dibutuhkan landasan ilmu agar kesadaran ini menetas, tumbuh menjadi kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang baik dan benar. Karena itu kami membuat kegiatan penyadartahuan, pendidikan masyarakat umum, kami sebutnya ngaji ekologi. Kemudian kami membuat terbitan majalah ilmiah, kami beri nama Berita Alam. Itu sih. Baik, artinya ikut mengedukasi dan juga meliterasi masyarakat begitu ya, Iya. terkait dengan kelestarian lingkungan. Sedikit berbicara tentang kiprah Mas Suryanto nih, Pak Irwan, yang mendomestikasi, kemudian membudidayakan dan juga mengedukasi masyarakat dengan ikan lokal. Apa tanggapannya, Pak? Tanggapannya luar biasa, karena selama ini ikan lokal masih dianggap sebagai sesuatu yang kurang berharga dan pandangan umum terhadap ikan lebih banyak kepada sumber pangan, tetapi belum dihargai sebagai kekayaan keanekaragaman hayati. Apa yang dilakukan Mas Suryanto ini sebuah langkah maju untuk menjadi pemantik gerakan serupa di tempat lain dan di masa mendatang. Oke, nah tadi Pak Irwan sudah sedikit menjelaskan bahwa salah satu kegiatannya adalah menyupport, mendukung komunitas dan kemudian juga mendukung gerakan-gerakan. Apa yang sudah dilakukan, dukungan seperti apa begitu ya sudah dilakukan kepada Mas Suryanto, Pak Irwan? Yang kami lakukan di SFF untuk Mas Suryanto lebih banyak kepada memberi literasi sih, menambah referensi ilmiah, memberi bahan-bahan untuk edukasi, dan menyumbang beberapa ikan. Kami ketemu ketika ini sudah ada, tetapi kemudian mengajak Mas Suryanto untuk lebih fokus kepada kegiatan edukasi dan domestikasi ikan lokal itu aja. Oh, oke. Kemudian kalau untuk Mitra Tekno juga nih Pak Irwan,
kelestarian lingkungan itu kan mungkin masih multitafsir sekali. Satu masyarakat, satu orang dengan yang lainnya mungkin masih punya penafsiran yang berbeda-beda. Kalau menurut Pak Irwan sendiri, apa itu kelestarian lingkungan? Menurut saya lingkungan yang lestari adalah lingkungan yang harmonis, yang dinamis, tetapi tidak kehilangan identitasnya. Salah satu identitas lingkungan hidup ini adalah keanekaragaman hayati setempat. Maka dari itu kami mengajak untuk belajar lebih banyak tentang keanekaragaman hayati setempat, karena ini bisa menjadi landasan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelestarian lingkungan hidup agar kita tidak salah langkah. Oke, terakhir singkat saja, sudah lestarikah lingkungan kita, Pak? Belum. Oke, belum. Itu mungkin yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi terima kasih banyak Pak Irwan sudah berkenan hadir. Sekali lagi ada kenang-kenangan untuk Pak Irwan dari tim Teknotani berupa sertifikat. Mohon diterima ini sebagai sebuah penanda bahwa Pak Irwan ini sudah menjadi narasumber di Teknotani. Oke. Terima kasih Mas Aryo. Mitra Tekno, demikian Teknotani edisi hari ini. Jika Anda memiliki saran dan komentar, langsung saja kirimkan saran dan komentar Anda ke tim redaksi Teknotani TVRI Jogja melalui WhatsApp di nomor 081 726 1681. Terus saksikan Teknotani yang masih akan menghadirkan tema-tema menarik hanya untuk Anda. Dan sebelum berpisah, akan ada segmen tips untuk Anda. Saya Aryo Bagus pamit undur diri. Teknotani inspiratif, edukatif, aplikatif. Sampai jumpa. Ketika kita bicara tentang lingkungan dan hubungan yang harmonis, kita harus tahu dulu tentang 4 pilar konservasi. Pilar yang pertama adalah pengetahuan. Kita harus tahu dulu apa yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu dulu keanekaragaman hayati dan apa saja yang kita niatkan untuk dikonservasi. Yang kedua adalah kegiatan konservasinya, yaitu penyelamatan, perlindungan, pengawetan akan apapun yang itu ingin kita pertahankan. Yang ketiga adalah pemanfaatan secara berkelanjutan. Artinya tetap bermanfaat tetapi tidak merusak. Dan yang keempat adalah regulasi. Di bagian ini kita membuat kebijakan dan aturan yang artinya dilegalkan. Aturan, kegiatan, dan aktivitas yang terkait dengan pemanfaatan, pengawetan ini ada aturannya yang jelas. Kemudian dari situ kita baru bisa bergerak kepada kegiatan penyelamatan atau konservasi lingkungan hidup ini. Karena tanpa kita tahu apa yang kita punya, bisa jadi kita akan salah langkah. Di bagian inilah seringkali masalah muncul. Niat baiknya ada, tetapi pengetahuan tentang ini kurang. Akhirnya salah langkah. Seperti yang sering terjadi di kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang terkait dengan ikan. Niatnya baik, melepas ikan ke sungai, tetapi kemudian jenis yang dilepas bukan jenis ikan lokal setempat. Maka kita justru membuat masalah baru. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif.